Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pernah jadi simbol kemewahan dan pusat perhatian publik, rumah-rumah artis ini dulunya berdiri megah, dipenuhi tawa keluarga, pesta meriah, dan gemerlap gaya hidup selebritas. Tapi kini, suasana itu tinggal kenangan. Bangunan megah yang dulu bersinar, kini berubah menjadi tempat yang sepi, lusuh, bahkan terasa menyeramkan. Sebut saja villa milik Ahmad Dhani yang dulunya megah namun sekarang sangat kumuh keadaannya. Rumah Ayu Lestari yang sempat disebut-sebut sebagai istana masa jayanya. Kini, tempat itu malah seperti bangunan tua yang ditelan waktu dan menyimpan banyak cerita tak terungkap. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim Sudut. Ayu Lestari. Di kawasan Sepi Cirebon, berdiri rumah mewah bergaya kolonial milik mendiang Ayu Lestari, artis era 90-an yang karirnya meroket sebelum tragedi mengakhiri hidupnya. Pada tahun 2004, Ayu ditemukan tewas mengenaskan di rumah tersebut. Diduga kuat dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Sejak tragedi itu, rumah dibiarkan kosong selama 21 tahun. Bangunan megah itu kini menyeramkan, kolam renang di halaman belakang dipenuhi air keruh dan lumut, menjelma kubangan sunyi. Jendela pecah, sofa lapuk berdebu, dan coretan tangan kecil misterius tampak di dinding, seolah menyampaikan pesan tak terlihat. Warga sekitar tak pernah berani melintas di depan rumah itu saat malam hari. Mereka percaya arwah Ayu Lestari masih menghuni rumah tersebut. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara tangisan lirih atau melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di balkon lantai 2. Hingga kini, status rumah tersebut masih menggantung. Tak ada yang berani membeli, merenovasi, apalagi menempatinya. Rumah Ayu Lestari kini berdiri sebagai monumen bisu dari tragedi cinta yang berubah menjadi horor, mengendap dalam waktu dan cerita yang belum benar-benar selesai. Syahrini. Sang ikon kemewahan, Syahrini dikenal dengan gaya hidup glamor dan kata-kata khas seperti cetar membahana. Juga memiliki rumah mewah di kawasan Tangerang yang kini nasibnya memprihatinkan. Rumah besar itu sempat diubah menjadi restoran, namun usaha tersebut tidak bertahan lama. Setelah restoran tutup, bangunan megah ini dibiarkan begitu saja tanpa penghuni. Dari luar, tampak cat dinding mulai memudar, dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Di dalamnya, masih ada sisa perabot seperti kulkas dan dispenser minuman yang sudah berkarat, membisu di tengah ruangan penuh debu tebal. Suasananya gelap, sepi, dan mengundang rasa penasaran. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani memiliki villa megah yang kini telah terbengkalai selama lebih dari 8 tahun. Letaknya terpencil, jauh dari keramaian kota. Di balik semak dan hutan rimbun, villa ini dulunya dirancang sebagai tempat retreat sekaligus studio musik pribadi. Namun, rencana tinggal rencana. Sejak 2015, bangunan perlahan ditelan waktu dan alam. Berdiri di atas lahan lebih dari 1 hektar, dulunya terdapat beberapa villa kecil dan 1 bangunan utama. Kini hanya tersisa 1 bangunan yang masih bisa dikenali. Material kayu membusuk, tembok mulai runtuh, dapur hanya tinggal kenangan. Kolam renang yang dulu jadi daya tarik kini tertutup semak belukar, tak ubahnya rawa tersembunyi. Meski tak layak huni, tanah dan properti ini masih tercatat atas nama Ahmad Dhani. Hingga kini, villa itu tetap kosong, perlahan menyatu dengan hutan, meninggalkan kisah misterius yang belum usai. Nagita Slavina.
Di kawasan Sukarasa, berdiri sunyi sebuah rumah bergaya 90-an yang dulunya menjadi saksi masa kecil Nagita Slavina. Rumah ini pernah ramai, hangat, dan penuh kenangan, tempat Nagita dan adiknya, Caca Tengker, tumbuh bersama keluarga besar mereka. Namun kini, rumah itu tampak terbengkalai. Dari luar, jejak usia mulai tampak jelas. Dinding yang dulu putih bersih kini kusam, atap bocor, dan garasi yang dulunya terawat kini berantakan. Meski begitu, taman di bagian depan masih tampak asri, memberi kontras alami terhadap kondisi dalam rumah yang mulai rapuh. Menariknya, sang ibu, Rita Amelia, sempat membagikan potret rumah ini di kanal YouTube-nya. Dalam salah satu video, ia bahkan terlihat ragu memasuki rumah karena kondisinya yang menyeramkan dan sepi. Kini, rumah penuh kenangan ini masih berdiri meski tak lagi dihuni. Belum sepenuhnya rusak, tapi perlahan memburuk, menunggu keputusan, dipugar, dijual, atau dibiarkan menjadi monumen senyap masa lalu Nagita. Kak Keke. Masih di kawasan Sukarasa, rumah mewah milik artis senior Kat Keke sempat mencuri perhatian publik setelah muncul dalam vlog ekspedisi YouTuber Dian Hermawan. Meski telah kosong puluhan tahun, rumah ini masih menyimpan jejak kemewahan seperti kamar mandi sekelas hotel bintang 5 dan kitchen set mewah. Namun, sejak penyewa terakhir meninggalkan rumah sekitar 5-6 tahun lalu, bangunan ini benar-benar terbengkalai. Ketua RT setempat bahkan menyebut pemilik rumah sulit dihubungi. Kini, setiap sudut rumah mulai rusak parah, dinding mengelupas, suasana lembab dan mencekam. Lydia Kandu. Berikutnya ada rumah bergaya klasik milik Lydia Kandu, terletak di balik pepohonan kawasan dekat Pantai Cita, Banten. Rumah ini dulunya menjadi tempat hangat bagi Lydia, Jamal Mirdad, dan keempat anak mereka. Namun, sejak perceraian dan peristiwa tsunami tahun 2018, rumah ini tak pernah lagi dihuni. Kini, kondisi bangunan memprihatinkan. Dinding luar berlumut, kaca-kaca pecah, atap sebagian ambruk. Di bagian belakang terdapat bangunan tambahan yang menambah aura misteri. Kolam kecil tak terawat, ruang tertutup tanpa fungsi jelas, dan bekas altar di pojok rumah. Rumah ini sempat viral setelah muncul di YouTube dan kini dikenal sebagai rumah singgah Lydia Kandu yang berubah menjadi bangunan angker yang ditelan waktu. Ariel Noah. Siapa yang tak kenal Ariel Noah? Ia diketahui memiliki 2 rumah yang kini terbengkalai. Rumahnya telah kosong selama puluhan tahun. Bangunan berdiri sunyi di tengah komplek perumahan elit yang masih aktif dihuni. Dari luar, terlihat ilalang dan rumput liar menjalar tinggi, nyaris menelan halaman rumah. Atapnya jebol, daun-daun kering menumpuk, dan dindingnya mulai mengelupas dimakan waktu. Garasi dan pintu depan terkunci rapat, menyisakan misteri di balik bangunan yang pernah menyimpan banyak kenangan ini. Meski tak bisa masuk ke dalam, aura keangkeran rumah ini terasa kuat bahkan dari luar, terlebih dengan suasana hening dan pohon besar yang menaungi sisi bangunan. Banyak orang penasaran dengan kondisi rumah 3 lantai ini, termasuk pemilik channel Rizkuna yang datang langsung ke lokasi. Sayangnya, akses masuk benar-benar tertutup, menyisakan rasa penasaran yang belum terjawab. Rumah kedua milik Ariel juga meninggalkan kesan mewah. Desain minimalis elegan dengan sentuhan kayu, halaman luas, dan interior monokrom modern pada zamannya. Namun, rumah ini telah kosong lebih dari 12 tahun. Perabotan di dalamnya masih tertata rapi, tapi berlapis debu. Meja kayu keropos, toilet kotor,
dan dapur yang dulu anggun kini lapuk dimakan waktu. Tak hanya sekadar kosong, rumah ini menyimpan kisah kelam. Konon, pernah dijadikan tempat menampung jenazah korban kecelakaan bus. Sejak saat itu, warga sekitar mengaku sering melihat penampakan misterius di lantai 2 dan mendengar suara tangisan dari dalam rumah, meski tidak ada penghuni. Ariel sendiri telah lama tak tinggal di sana. Rumah itu disebut telah berpindah tangan ke pemilik baru, namun tetap dibiarkan terbengkalai. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.